Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faris YT channel. Halo guys, kali ini saya akan melakukan pendakian ke sebuah gunung yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Coba tebak, kira-kira saya akan mendaki ke gunung apa ayo? Apakah ke Sindoro atau ke Sumbing? Jawabannya salah, karena kali ini saya akan ke Gunung Prau. Gunung Prau ini merupakan salah satu pegunungan yang ada di Kabupaten Wonosobo, di mana Kabupaten Wonosobo ini terkenal sebagai kabupaten yang memiliki banyak perbukitan dan pegunungan yang indah. Maka tidak salah kalau Wonosobo ini dijuluki sebagai surganya para pendaki, karena disinilah tempat gunung-gunung yang tinggi dan indah berada. Oke, langsung saja kita saksikan perjalanan saya. Let's go. H-1 pemberangkatan, saya pergi ke puskesmas dulu guys. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan untuk mendaki Gunung Prau itu kita harus membawa SKD. Jadi hari ini saya mau buat SKD di puskesmas. Oh iya guys, jangan lupa juga siapkan data-data yang lain seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Ya untuk berjaga-jaga aja sih, siapa tahu dibutuhkan, iya kan? Wonge dewek. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba guys. Hari ini saatnya saya berangkat ke Wonosobo. Namun sebelum berangkat, saya packing barang-barang terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mau mendaki, usahakan bawalah baju dan perlengkapan secukupnya, agar carrier yang kita bawa tidak terlalu berat, jadi bisa memudahkan kita ketika melakukan pendakian. Tapi ingat, jangan sampai ada barang penting yang ketinggalan, nanti urusannya jadi ribet loh. Kemudian izin dari kedua orang tua, keluarga itu penting. Jangan lupa juga berpamitan dan hati-hati di jalan. Oh iya guys, pada pendakian kali ini saya ditemani oleh seorang teman yang bernama Era Mauli Prayudatama atau yang biasa dipanggil Bang Era. Dia ini sudah beberapa kali naik ke Gunung Prau guys, maka dari itu saya minta ditemani dia. Belanja dulu guys, kita belanja logistik. Mumpung masih di Bumi Ayu, kami memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke minimarket untuk membeli beberapa perlengkapan dan juga logistik. Mana reguliter? Ya, langkah gede hal. Iya, aneh ya. Belanja guys. Alfamart. Kita juga mampir ke pasar tradisional yang ada di Bumi Ayu untuk membeli berbagai macam bahan makanan seperti sayur mayur dan lain sebagainya. Kita sengaja membeli semuanya di sini.
supaya nanti ketika sampai di Wonosobo kita tidak perlu lagi berbelanja, karena kemungkinan kita sampai di sana itu malam hari. Kali. Oke. Oke. Setelah belanja berbagai macam logistik, kita lanjut ke tempat penyewaan tenda, guys. Namun setelah sampai di tempat penyewaan masih tutup, guys. Jadi kita harus menunggu selama beberapa menit. Setelah perlengkapan dan logistik siap, akhirnya kita langsung berangkat ke Wonosobo. Sesampainya di Kecamatan Aji Barang, ban motor yang kita tumpangi bocor, guys. Jadi terpaksa kita berhenti istirahat sambil menunggu ban motor kita diperbaiki. Tentunya ini sangat merugikan bagi kita karena bisa menambah waktu kita di perjalanan. Setelah ban motor kita selesai ditambal, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Kecamatan Pukateja, Kabupaten Purbalingga, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak, melakukan sholat zuhur dan juga break makan siang. Masih di perbatasan Purbalingga dan Banjarnegara, kami pun dihadang oleh hujan besar disertai dengan angin dan petir, guys. Akhirnya kami terpaksa berhenti sejenak menunggu hujan ini reda. Sesampainya di salah satu kecamatan yang ada di Banjarnegara, akhirnya kami pun kembali memutuskan untuk istirahat untuk melaksanakan sholat asar. Memasuki waktu maghrib, akhirnya kami sampai di kawasan Dieng. Berhubung di daerah ini merupakan daerah pegunungan, alhasil motor yang kami tunggangi pun beberapa kali tidak kuat menanjak karena terlalu berat membawa beban 2 keril kapasitas 60 liter, kemudian ditambah saya dengan berat 50 kilo. Ya tahulah, ditambah dengan teman saya yang bisa dibilang gendut. Jadi terpaksa beberapa kali saya turun dan jalan kaki. Dan akhirnya pun kami sampai di basecamp pendakian Gunung Prau via Patak Panteng.
Oh ya guys, di basecamp ini juga bisa digunakan untuk menginap loh. Barangkali dari teman-teman yang mau mendaki masih terlalu capek setelah berkendara dari rumah menuju basecamp ini. Jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman jangan langsung melakukan pendakian, tetapi istirahat dulu di basecamp ini. Kalau mau menginap pun boleh. Sesampainya di basecamp, kami pun bergegas untuk membersihkan diri, kemudian unpacking peralatan dan memasak untuk makan malam. Berhubung kondisi cuaca membaik dan sudah tidak hujan, tepat pukul 1 dini hari, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pendakian. Itu mau berangkat besok tapi karena kelamaan jadi kita guys jam 1. Oke, ikutin anjir. Sebelum berangkat, kita wajib mengadakan ritual terlebih dahulu, yaitu berdoa memohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya pun kita berangkat ke puncak Gunung Prau hanya berdua saja guys. Waktu yang ditempuh dari basecamp Patak Panteng menuju puncak Prau kurang lebih 3-4 jam. Aton. Capek guys. Baru berjalan beberapa menit, kami pun bertemu dengan rombongan pendaki dari Temanggung berjumlah 11 orang. Namun kami tidak bergabung dengan mereka. Kami memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dengan berdua saja. Kita sudah naik perkebunan. Oke, sudah sampai pos. Masih jauh pos 1. Warung. Iya. Halo, ini mati. Udah sampai pos 1 bro. Kalau pagi kita di sini dimintain tiket, tapi karena kita berangkat di jam 1 pagi, yang mintain tiket masih tidur. Perjalanan dari basecamp menuju pos 1 dan pos 2 masih dikelilingi oleh perkebunan warga. Ada juga beberapa warung milik warga di sini. Untuk kalian yang tidak biasa bepergian malam hari, saran dari saya sih, jangan sekali-kali melakukan pendakian pada malam hari guys. Suasananya itu benar-benar mencekam. Pikiran kita itu berimajinasi kemana-mana loh. Warung lagi kita ketemu. Sebuah warung. Kami pun sampai di pos 2 Canggal Walangan. Rimbunya pepohonan, semilir angin dan udara dingin pun menambah kesejukan bagi raga ini. Suasana tersebut cukup horor bagi kami. Namun itu semua merupakan sebuah tantangan bagi kami. Penjaga villa ini sedang memasuki
hutan kita. Nah, tulisan. Akhirnya sampai juga di pos 3 Cacingan. Pendakian pun kian seru dengan trek yang semakin curam. Tidak ada lagi trek datar yang ditemui. Yang ada semakin lama jalanan semakin miring. Tanjakan bertangga pun kian menambah keistimewaan trek di Gunung Prau. Di atas pos 3 ada zona sinyal guys. Dinamakan zona sinyal karena hanya di tempat inilah ponsel kita dapat menerima jaringan seluler. Dilarang buang mantan di sini, paham? Pukul 4 dini hari, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Prau. Sesampainya di puncak, kami langsung bergegas mendirikan tenda, kemudian memasak untuk sarapan pagi. Di saat saya sedang memasak, Era lebih memilih untuk tidur karena kecapean. Akhirnya pagi pun tiba, saatnya keluar dari tenda dan menikmati keindahan alam puncak Prau. Dari puncak Gunung Prau, bentang keindahan itu nyata hadir di depan mata. Gunung yang memiliki ketinggian 2565 mdpl ini adalah salah satu favorit pendaki pemula, karena untuk menjejak puncaknya bisa ditempuh sekitar 3 jam perjalanan saja. Dari Gunung Prau juga terlihat beberapa gunung lainnya, di antaranya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan masih banyak lagi. Gunung Prau yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah ini bagai magnet yang begitu kuat. Hingga kali ini saya bersama kawan-kawan memilihnya untuk menghabiskan akhir pekan. Walaupun dibilang sangat cocok bagi pendaki pemula, namun pesona Gunung Prau sangatlah luar biasa. Bro, mak tuh suruh bangun pagi buat lihat beginian bro. Setelah puas menikmati keindahan puncak Prau, akhirnya kami memutuskan untuk membereskan barang-barang kami dan pulang kembali ke rumah. Jalan yang kita lalui. Ini ya. Ini yang buatnya nitip salam. Oke, gak apa-apa nitip salam. Tapi ya lihat tuh fotonya gimana. Seenggaknya kasih kita duit lah buat beli es. Buset.
mak kalian nyuruh kalian bangun pagi itu buat lihat kayak gini, bukan buat rebahan doang. Itu pelangnya, tapi tadi saya lupa mau ngomong karena sudah sampai sini. Kita mau turun, doakan selamat sampai tujuan. Demikianlah sekilas tentang pendakian saya kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam petualangan-petualangan saya selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you.